kebetulan kita punya kios selain yang terbakar itu dari lantai 7 sampai lantai LGF. Dan yang terdampak yang tidak terdampak kebakaran tapi terdampak juga akibat dari banyaknya debit air yang jatuh ke bawah ya, sehingga merusak seluruh plafon, sebagian besar plafon yang ada di koridor terutama ya, dan sebagian di dalam toko tenan. Eh, Penyisiran dari petugas kita in-house ya, internal, didampingi dengan keamanan juga, dengan perizinan tentunya, dengan APD yang memadai, melakukan pembersihan terutama yang puing-puing besar dulu, besi-besi yang besi-besi holo dari plafon yang berjatuhan kita bersihkan dari lantai 2, 1, GF dan LGF. Jadi fokus kita pertama ini pembersihan itu adalah pengeringan air dan pembuangan puing-puing besar, agar nanti jika kedepannya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak terkait dan juga uji kelayakan dari gedung ya, itu bisa lebih cepat untuk beroperasional kembali ke depannya gitu. Oh, jadi daerah kelolaannya hanya sampai lantai 7 ya Pak ya? Kelolaan sebenarnya seluruh gedung semua, cuman yang bisa saat ini cukup aman kita lakukan pembersihan itu di lantai-lantai kios ya, dari lantai LGF sampai lantai 2. Kalau 5, 6, 7 mungkin sementara tidak kita bersihkan karena mereka tidak ada kerusakan plafon, karena tidak ada plafon di lantai situ, hanya pergudangan dan service center dan parkiran gitu aja sih. Mas, boleh tahu nggak total kerugian dari kerusakan ini dong? Sampai saat ini statement untuk resmi kerugiannya masih belum ada ya, masih diperhitungkan dari berbagai sisi ya. Cuman dari holding kita juga sudah ikut menangani untuk menilai berapa sih resminya kerugian yang dialami akibat kejadian ini gitu. Estimasinya belum bisa, karena kan sudah ditutup selama 5 hari ya nih Mas, tidak beroperasi. Estimasinya? Belum ya, belum. Saya pribadi sih belum bisa sih. Jadi emang tunggu dari rilis resmi dari holding kita juga sih kerugiannya sampai semana gitu. Cuman kalau tenan sendiri sih ya beberapa sudah coba mengurangi kerugiannya dengan beraktivitas di tempat lain ya, bisa online atau dari pergudangan tempat dia sewa di gedung lain gitu. Mas, izin terkait dengan izin kalau memang ada tenan yang mau ambil barang gitu. Nah itu gimana prosedurnya? Apakah masih boleh masuk atau gimana? Sementara ini kita mengikuti dari kewenangan tim yang berwajib. Jadi demi keamanan bersama saat ini kita coba membatasi untuk melarang tenan-tenan untuk masuk. Dan saat ini kita juga sudah membuka posko informasi tenan di loading dock belakang, di bagian belakang, yang sudah 2-3 hari ini yang kita buka untuk informasi kepada tenan sampai sejauh mana mereka bisa akses ke toko masing-masing, karena mereka juga harus estimasi apa saja yang bisa dia selamatkan untuk awal-awal ini gitu kan. Sampai saat ini sih kita belum bisa mengizinkan secara resmi tenan-tenan untuk masuk ke dalam karena lokasi masih cukup berbahaya. Jadi kita yang melakukan pembersihan pun juga harus melakukan APD, menggunakan APD karena plafon-plafon itu masih lapuk ya, masih basah, masih suka berjatuhan. Jadi kita takut kalau banyak aktivitas justru malah menunda kecepatan investigasi dan uji kelayakan gedung gitu sih. Tapi keseharian berapa sih perputaran uang di Plaza Glodok ini Mas? Pastinya sih di atas ratusan juta ya, karena kita punya toko itu sampai 650 toko yang semua kegiatan dari lantai LGF sampai lantai 7 ya, jumlahnya segitu. Sejauh ini yang terdampak ada berapa toko yang sudah dilaporin? Semuanya sih terdampak. Kalau kita lihat ya, semua tidak bisa beraktivitas. Meskipun toko dia tidak ada kerusakan sama sekali, tapi kan dia juga tidak bisa beroperasional ya. Tertunda dari gedung utama yang tidak bisa diakses, dan kelistrikan yang belum bisa kita salurkan karena lokasi di dalam kan masih basah ya. Gitu sih. Oke, Mas, LGF 1-2 itu akan dibersihkan pertama-tama. Lalu nasibnya untuk yang 678 yang memang menjadi titik apinya itu bagaimana Mas nanti, dan koordinasi dengan Polri gitu, maksudnya kepolisian? Saya cek 567 daerah parkiran itu kondisinya cukup baik, tidak ada titik api di situ.
Jadi untuk kita lihat secara fisik dari luar, pintu-pintu gudang, pintu-pintu service center ya, sama mobil pun juga masih aman di atas. Tapi itu sih tetap tidak bisa beroperasional. Mungkin hanya tunggu instruksi aja dari kepolisian kapan boleh aktivitas gitu aja sih kalau lantai atas. Kalau pencarian korban sendiri Mas, akan ditemani sama tim dari itu gak Mas? Iya, Tim dari- hari ini ada lagi sih tadi infonya dari tim security kita juga ada pendampingan lagi. Nanti masih pencarian ke atas. Infonya seperti itu siang ini. Mas, tapi dari pengelola Infonya akan dilakukan jam berapa mas? Belum tahu sih, tapi tadi tim kita udah persiapan, udah ada info bahwa akan evakuasi lagi ke atas, pencarian lagi korban yang masih dilaporkan, yang masih belum ketemu ya, yang dilaporkan. Mas boleh minta tolong diceritakan sedikit kronologinya mas? Info yang beredar sih memang dimulai dari lantai teratas ya, lantai 8 dari tenan kita Tiara. Titik api itu begitu cepat menyebarnya sehingga berdampak pada seluruh tenan Tiaranya. Cuman untuk lokasi lain sih sejauh ini yang sudah saya cek sih tidak terkena untuk titik api sih. Mas, emang tidak ada mitigasi atau sistem alarm seperti APAR atau sprinkler water di setiap tenan itu ya, setiap lantai ya? Setiap lantai ada, setiap toko ada mitigasi. Kemarin juga maksudnya untuk penyelamatan korban juga tim kami cukup cepat menginformasikannya. Cuman mungkin informasinya di ruangan itu mungkin ya di ruang itu tidak banyak kegiatan. Jadi titik api membesarnya cukup cepat. Jadi sprinkler kita berjalan, cuman tidak sanggup untuk menurunkan besarnya kobaran titik api gitu. Kalau dari pengelola sendiri memiliki data berapa jumlah pengunjung yang datang di malam itu di tanggal di lantai 789 itu nggak Mas? 789 kesehariannya kita punya di setiap pintu kita punya 13 pintu di satu gedung ini. Mungkin di lantai 7 itu rata-ratanya ya kalau setiap hari itu lalu lalang orang itu sekitar lantai 7 ya 2.000 atau 3.000 orang gitu. Tapi di keluar hari pas masuknya. itunya? Saya belum lihat sih. Mungkin langsung ada pemadaman listrik, mungkin tidak tersimpan ya datanya di situ ya. Saat ini kita belum bisa lihat lagi berapa data pengunjung yang keluar masuk karena sempat ada pemadaman listrik ya. Jadi mungkin tidak ke save untuk people counting kita kayak Oke, gitu. Mas, ada target untuk pembersihan ini sendiri akan berjalan berapa lama, maksudnya kalau target dari pengelola gedung? Oke, sudah kita mulai dari kemarin ya, setelah asap sudah tidak ada, jadi sudah pandangannya udah cukup jernih untuk kita masuk. Pembersihan udah dilakukan dari kemarin. Hari ini kita targetkan untuk LGF 1 dan 2 akan selesai hari ini pembersihan untuk puing-puing besarnya ya. Untuk air sih karena masih banyak tetesan mungkin bertahap ya. Cuman kalau puing-puing besar kita targetkan selesai hari ini. Sudah? Cukup? Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Sehat-sehat, Mas.